Melihat kubur kosong itu sebagai suatu tanda kebangkitan, ya. Saya sendiri tidak terlalu menafsir secara materialistik kisah ini, kisah kebangkitan ini, tetapi ya sedikit suatu penafsiran psikologis, ya, antropologis, ya. Mungkin lebih tepat saya bilang penafsiran antropologis atas Paskah, atas kebangkitan. Ya. Di sini ada pemaknaan atas suatu penyesalan, ya. Penyesalan atau suatu pilihan hidup, ya. Kadang-kadang mungkin ya saya sendiri juga kadang-kadang berpikir misalnya mengenai jalan hidup yang telah dipilih misalnya. Ya, sepertinya kadang-kadang ada waktunya juga untuk merasa, ya, untuk berpikir bahwa jalan hidup ini adalah suatu jalan hidup yang pilihan hidup yang salah, kadang-kadang begitu, ya. Tetapi kisah Injil hari ini atau kisah Injil yang sama, tetapi bahwa kemudian saya sendiri menafsir juga dari pengalaman perjumpaan, pengalaman pribadi, pengalaman yang saya dengar dari banyak orang, pengalaman penyesalan, pengalaman kegagalan, pengalaman ketiadaan, kehampaan, kekosongan, itu adalah bagian dari hidup manusia, ya. Bagaimanapun majunya manusia sekarang dengan berbagai perangkat kemudahan, perangkat teknologi, tetapi misalnya artificial intelligence segala macam, ya tetap saja semua itu tidak bisa memecahkan, tidak bisa menjawab semua kerinduan atau pergumulan eksistensial manusia, ya. Tetap saja ada ruang kosong, selalu muncul ketidakcukupan, ya. Selalu muncul juga pengalaman kegagalan, rasa gagal, lalu muncul pertanyaan akan masa depan, ya. Sehingga ya untuk saya Paskah adalah pengalaman pemaknaan atas sesuatu yang tidak bermakna, macam itu, ya. Memaknai sesuatu yang tidak bermakna, memaknai penderitaan, ya, sebagai menemukan kebahagiaan dalam penderitaan, kegembiraan dalam kesusahan. Macam ada satu paradoks sebenarnya dalam pengalaman Paskah, seperti yang dikisahkan dalam Injil Yohanes, ya. Satu pengalaman, ya, atau kadang-kadang juga saya menafsir dalam konteks penafsiran paradoksal seperti ini. Paskah adalah pengalaman juga untuk menemukan penderitaan dalam dalam gempita kemajuan juga, macam itu, ya. Ya, kadang-kadang penafsiran biblis, penafsiran kisah-kisah kebangkitan seperti ini, dia hanya menafsirkan satu aspek tadi, menemukan kegembiraan dalam kesusahan, tapi juga sebaliknya menurut saya, ya, bisa menemukan kesusahan dalam kegembiraan yang sedang dialami, ya. Sehingga Paskah bukan lagi, hari Minggu Paskah bukan lagi perayaan yang melupakan perayaan Jumat Agung. Jadi Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci atau hari Minggu itu pengalaman kebangkitan adalah suatu siklus, menurut saya satu kesatuan, ya, pergumulan hidup manusia, ya, terutama ya, hidup orang Kristen, ya. Hidup orang Kristen tidak bisa hanya hidup dalam kegembiraan hari Minggu Paskah, ya. Satu menemukan makna, ya. Juga pengalaman menemukan makna mengandaikan juga pengalaman kehilangan makna itu, ya. Makna hidup.
Ya, kurang lebih seperti itulah yang bisa saya sharingkan di hari Minggu Paskah ini. Semoga kita sekalian bisa menemukan atau bisa merancang kembali hidup kita dalam dua makna Paskah itu tadi. Jadi menemukan makna dalam ketidakbermaknaan, tapi juga menemukan ketidakbermaknaan dari apa yang kita anggap selama ini sebagai sesuatu yang bermakna, sesuatu yang menggembirakan dalam hidup kita. Dengan demikian, hidup kita menjadi suatu refleksi yang tak pernah berhenti. Dan mungkin ini dia dianggap terlalu sulit hidup seperti itu, tetapi ya itulah, saya pikir itu kenyataan hidup ya, kenyataan hidup sebenarnya, realitas hidup. Ya, sekali lagi saya mengucapkan selamat Paskah. Semoga kita sekalian bisa menikmati perayaan ini secara bermakna. Salam dari Nagoya.